Jumlah penduduk suku Suili kurang dari 1/10 jumlah penduduk suku Huoli, sehingga pengaruhnya di kalangan masyarakat Li sangat lemah. Jika bukan karena kuil yang merawatnya, suku Suili sudah akan dianeksasi sejak lama. Karena kekuatannya yang lemah, kepala Suili bahkan tidak bisa memasuki ruang bawah tanah kuil untuk bertemu dengan Santo Linglong. Sein Meng Miao berpikir sejenak sebelum berkata, aku punya cara untuk masuk ke ruang bawah tanah, tetapi kamu harus sangat berhati-hati dan tidak membuat terlalu banyak suara. Akan merepotkan jika para penjaga menemukanmu. Masalah itu mendesak dan Li Luojiao tidak ingin membuang waktu, jadi dia meminta Santa Meng Miao untuk membawanya ke lorong rahasia kuil malam itu. Ye Xuan pergi bersama mereka. Li Luojiao awalnya tidak ingin orang luar mengetahui terlalu banyak rahasia suku Li, tetapi dia perlu bertanya kepada Santo Linglong tentang keseluruhan cerita, jadi perlu untuk membawa Ye Xuan bersamanya. Di bawah malam, sekelompok 3 orang datang ke air terjun di gunung belakang kuil Li. Orang suci Meng Miao melompat ke kolam di bawah air terjun terlebih dahulu, diikuti oleh Ye Xuan dan Li Luojiao. Mereka bertiga berenang melalui lorong bawah air dan setelah muncul ke permukaan, mereka tiba di sebuah gua bawah tanah. Gua itu sangat gelap, dan Biksu Meng Miao mengeluarkan manik-manik bercahaya untuk menerangi lingkungan di dalam gua. Sebelum manik-manik menerangi gua ini, Ye Xuan telah menjelajahinya dengan indera keilahiannya. Ini bukan gua alami, tetapi lorong buatan manusia dengan lantai dan dinding yang sangat datar. Santo Meng Miao memimpin jalan di depan, berjalan sepanjang lorong bawah tanah. Karena terhubung dengan kolam, lorong bawah tanah ini sangat lembab dan udaranya berbau apek. Orang suci, bagaimana kau tahu jalan rahasia ini? Bukankah kita akan ketahuan oleh para penjaga jika kita masuk seperti ini? Tanya Li Luojiao. Jangan khawatir, aku tumbuh di kuil, dan akulah satu-satunya yang mengetahui lorong rahasia ini. Bahkan Luan Yan tidak mengetahuinya. Ucap Sein Meng Miao dengan bangga. Setelah setiap generasi pendeta tinggi suku Li mengambil alih, mereka akan memilih sekelompok gadis dari suku Suili dan Huoli, membesarkan mereka di kuil, dan kemudian memilih 2 yang terbaik untuk menjadi orang suci. Oleh karena itu, setiap generasi orang suci sangat akrab dengan bait suci. Santo Meng Miao berjalan melalui lorong rahasia, menggambar pola formasi di depan pintu batu di ujung, dan membuka pintu batu itu. Mereka bertiga berjalan keluar lorong dan tiba di sebuah ruangan batu yang bobrok. Ruang batu ini merupakan tempat yang relatif terpencil di kuil. Li Luojiao melihat sekeliling dan berkata, saya belum pernah ke sini sebelumnya. Ada tempat yang sangat kumuh di kuil ini. Saya mendengar dari pendeta agung bahwa ini adalah tempat di mana Santo Linglong beristirahat 500 tahun yang lalu. Setelah Santo Linglong meninggal, tempat ini ditinggalkan dan tidak ada yang memperbaikinya. Seiring berjalannya waktu, tempat ini menjadi seperti ini. Santo Meng Miao menjelaskan. Setelah tiba di sini, Sein Meng Miao menyimpan tasbihnya dan berkata, keluarlah dari sini dan beloklah ke lorong bawah tanah kuil. Pintu masuk ke ruang bawah tanah berada di ujung lorong. Penjaga kuil akan berpatroli di sini setiap jam, jadi berhati-hatilah. Dia membuat perkiraan kasar dan berkata, masih ada waktu setengah jam lagi sebelum para penjaga memulai patroli mereka. Para penjaga akan memeriksa ruang bawah tanah setiap kali mereka berpatroli, jadi kita hanya punya waktu setengah jam. Sembari berbicara, dia melangkah keluar dari ruangan batu yang bobrok itu terlebih dahulu dan berjalan cepat melalui koridor. Ye Xuan dan Li Luojiao segera mengikutinya, dan mereka bertiga menggunakan gerakan tubuh sederhana untuk dengan cepat melewati koridor dan mencapai pintu masuk ruang bawah tanah di ujung. Pintu masuk ruang bawah tanah terkunci. Santa Meng Miao mengeluarkan kunci dan meraba-raba beberapa kali sebelum dia membuka pintu. Setelah pintu terbuka, sebuah lorong diagonal yang mengarah ke bawah terlihat. Jalannya cepat dan memiliki 10 langkah. Setelah berjalan turun, kami tiba di sebuah ruang bawah tanah yang remang-remang. Ruang bawah tanahnya cukup luas dan tidak kotor. Karena penjara kuil biasanya hanya menampung para pelayan yang telah melakukan kesalahan di kuil. Meskipun mereka adalah pelayan, status pelayan kuil relatif terhormat di klan. Pada saat ini, tidak ada tahanan lain di ruang bawah tanah kuil, hanya orang suci Linglong yang dipenjara di sel paling akhir. Bagaimana kamu bisa masuk? Begitu ketiganya memasuki ruang bawah tanah, Santo Linglong mengetahuinya dan berbicara lebih dulu. Li Luojiao melangkah maju dengan ekspresi serius dan berkata, lebih dari 10 hari yang lalu, Anda mengatakan bahwa Anda memiliki pengumuman penting, tetapi Anda tidak memberitahu saya apa isinya. Sekarang saya mengetahui kebenarannya dari orang luar, dan saya datang untuk mengonfirmasi hal ini dengan Anda. Sein Linglong berdiri di dalam sel dan berkata dengan putus asa karena dia mengatakannya, maka semuanya benar. Dia tidak akan berbohong. Jadi, gadis suci suku Suili benar-benar dibasmi oleh kepala suku Huoli. Li Luojiao berkata dengan sedikit marah.
Aku memang terbasmi setelah mendengar percakapan antara pemimpin suku Huoli dan Ibel Surgawi. Aku tidak melihat dengan jelas siapa yang melakukannya karena pihak lain terlalu kuat. Namun, tubuhku akhirnya menjadi boneka mayat istana Ibel Jiluo. Kurasa orang yang membasmiku mungkin adalah Ibel Surgawi. Sein Linglong mendesah. Mengapa kau tidak memberitahuku hal sepenting itu terlebih dahulu? Li Luo Jiao bertanya dengan sedikit marah. Ini adalah skandal orang-orang Li. Aku tidak ingin mempublikasikannya, kata Sein Linglong tanpa daya. Lalu mengapa kau mengadakan pertemuan klan? Bukankah itu untuk mengumumkan apa yang telah dilakukan oleh pemimpin klan Huoli? Li Luo Jiao bertanya sambil mengerutkan kening. Tidak, niat awalku adalah memaksa pemimpin suku Huoli untuk datang dan berbicara denganku. Selama dia bersedia sedikit merendahkan posisinya dan datang untuk berbicara denganku, aku akan memintanya untuk melepaskan kendali atas suku Tian Yao. Selama dia setuju, aku akan menyembunyikan apa yang terjadi di masa lalu dan tidak menyebutkannya. Namun, aku tidak menyangka bahwa dia tidak pernah berpikir untuk berbicara denganku, dan langsung mengirim orang kuat di alam dewa bela diri untuk membungkamku. Orang suci Linglong menghela napas. Dia berhenti sejenak, lalu melanjutkan, 3 hari yang lalu, setelah berdiskusi dengan pendeta tinggi, aku berinisiatif untuk menemui pemimpin suku Huoli, berharap dia bisa menggunakan kekuatan seluruh suku untuk melawan setan langit. Kalau begitu, suku Li hanya akan menghadapi kekuatan suku setan langit, dan dengan kekuatan suku Li, mereka masih bisa melawannya. Namun, dia akhirnya tidak setuju dan memerintahkanku untuk dikurung. Apakah Yan Tianye gila? Beraninya dia membasmi orang suci dari klan kita. Li Luo Jiao sangat marah ketika mendengar jawaban dari orang suci Linglong. Tepat pada saat ini, pintu ruang bawah tanah itu terbentur hingga terbuka. Sekelompok penjaga Huoli bergegas masuk dan mengepung ketiga orang itu. Lalu, terdengar suara dari luar sambil tertawa terbahak-bahak. Aku tahu kau pasti punya kaki tangan lain. Aku hanya menggunakan sedikit trik untuk menangkap mereka semua. Hahaha. Diiringi gelak tawa, pemimpin suku Huoli, Yan Tianye melangkah memasuki ruang bawah tanah. Ye Xuan menoleh ke belakang dan melihat bahwa pemimpin suku Huoli tampak berusia 50-an, tetapi sebenarnya dia telah menjadi pemimpin suku Huoli selama 500 tahun. Yan Tianye melambaikan tangannya dan berkata, tangkap mereka semua dan eksekusi mereka bersama dalam 2 hari. Ye Xuan berdiri di depan Sein Meng Miao dan kepala Suili, dan berkata sambil tersenyum tipis, aku khawatir rencanamu akan gagal. Kamu dapat membasmi banyak orang di dunia ini, tetapi aku dapat menjamin bahwa bahkan jika kamu diberi 10 nyali, kamu tidak berani membasmiku. Suku Huoli, Aula Pertemuan Pemimpin Klan. Ye Xuan, Sein Meng Miao, pemimpin suku Suili Li Luo Jiao, dan Sein Linglong semuanya dibawa ke ruang konferensi. Pemimpin suku Huoli, Yan Tianye, duduk di kursi utama dengan wajah penuh keagungan dan mendengus, kau bilang aku tidak berani mengeksekusimu. Sekarang setelah kau memasuki lembah Huoliku, aku bisa melakukan apapun yang aku mau padamu. Ye Xuan berkata dengan santai dan perlahan, kalau begitu, kamu bisa mencobanya. Kurasa 3 prajurit alam dewa bela diri yang kamu kirim untuk membasmi Sein Linglong tidak cukup kuat. Bahkan jika aku berdiri di sana dan membiarkanmu membasmiku, aku akan kalah jika kamu berani bergerak. Bagaimana mungkin aku tidak berani melawanmu? Kemarilah, tangkap dia untukku. Yan Tianye mengangkat tangannya dan menunjuk, berteriak keras. Dentang, dentang, dentang. Para penjaga Huoli di ruang pertemuan segera menghunus pedang mereka dan bersiap untuk mengambil tindakan. Namun, Li Luo Jiao tidak ingin membuat keributan besar, jadi dia langsung berteriak, Yan Tianye, apakah kamu ingin menyebabkan klanmu punah? Li Luo Jiao, demi Dewi Air, aku menganggapmu sebagai kepala suku Suili. Namun, kau juga harus melihat posisimu sendiri dengan jelas. Kau bukanlah orang yang dapat memberi perintah kepada suku Li. Yan Tianye mendengus dingin. Kau telah bersekongkol dengan klan Setan Langit, yang telah menempatkan klan Li dalam posisi yang sulit. Jika kau berani membasminya, kau akan mengundang malapetaka untuk memusnahkan klanmu. Teriak Li Luo Jiao dengan marah. Dia hanya orang luar. Aku akan membasminya jika aku mau. Siapa yang bisa melakukan apapun padaku? Kata Yan Tianye dengan arogan. Dia telah menjadi kepala suku Huoli selama 500 tahun dan merupakan raja suku Li. Di suku Li, tidak ada yang berani membantah sepatah kata pun yang dia katakan. Yan Tianye, tidak peduli bagaimana kau mencoba membasmiku, itu hanya akan menjadi masalah internal suku Li. Namun jika kau membasminya, itu akan membuat marah tentara Long Yuan, jadi lebih baik kau tidak banyak bicara. Sein Linglong mengingatkan. Ketika Yan Tianye mendengar ini, dia mengerutkan kening dan menatap Ye Xuan, lalu bertanya, siapa kamu? Dia adalah jenderal utama tentara Long Yuan. Bahkan aku, kepala suku Suili yang tidak mengurusi urusan, tahu namanya.
Tidak mungkin kau tidak mengenalnya. Li Luojiao mengingatkan. Yan Tianye tertegun sejenak, dan bertanya dengan marah apakah kamu Ye Xuan? Tentu saja dia pernah mendengar nama Ye Xuan. Nama ini sangat populer di Provinsi Longyuan dalam beberapa tahun terakhir. Dia tidak hanya tahu bahwa Ye Xuan adalah Mayor Jenderal Tentara Longyuan, dia juga tahu bahwa Ye Xuan adalah penguasa kota Liuyun dan pemimpin Akademi Kunpeng. Secara khusus, dia sangat akrab dengan identitas penguasa kota Liuyun, karena spesialisasi lembah woli harus diangkut melalui jalur perdagangan semua ras. Ketika dia mengetahui identitas Ye Xuan, ekspresinya tiba-tiba menjadi serius. Dia menemukan bahwa dia benar-benar tidak bisa membasmi pemuda di depannya. Tidak peduli identitas mana dari ketiganya yang dimilikinya, Mayor Jenderal Tentara Longyuan, penguasa kota Liuyun, atau Master Sekte Akademi Kunpeng, dia tidak berani membasmi satu pun dari mereka. Akan lebih mengerikan lagi jika ketiga identitas tersebut digabungkan. Jika dia benar-benar menyentuh pemuda di depannya, orang-orang Li kemungkinan besar akan dihancurkan oleh tentara Longyuan. Begitu dia memikirkan hal ini, dia melotot ke arah Sein Linglong dan berteriak, beraninya kau membawa orang luar untuk ikut campur dalam urusan internal orang-orang Li. Sein Linglong berkata tanpa daya saya juga berharap dapat menyelesaikan masalah ini di dalam suku Li, tetapi apakah Anda telah memberi saya kesempatan? 500 tahun yang lalu, Anda memilih untuk membasmi saya, dan 500 tahun kemudian, Anda masih ingin membungkam saya. Setelah saya diselamatkan, hal pertama yang saya pikirkan bukanlah bagaimana membalas dendam, tetapi menyelamatkan suku Li, tetapi hadiah seperti apa yang saya dapatkan. Apa yang terjadi padamu adalah karena kau mencoba menghentikan tujuan besar suku Li. Kau juga membawa orang luar ke dalam suku, yang merupakan kesalahan besar. Tegur Yan Tianye. Orang suci Linglong berkata dengan marah selama kamu mengusir Ibel Surgawi dari lembah Woli dan berhenti berurusan dengan klan Ibel Surgawi. Aku tidak akan membiarkan orang luar ikut campur dalam urusan internal klan Li bahkan jika aku mengorbankan jiwaku. Apa yang kau tahu? Aku telah bekerja keras selama 500 tahun hanya untuk menjadikan suku Li sebagai suku yang kuat di Jiushu suatu hari nanti. Tian Yao hanyalah batu loncatan bagiku, kau tidak perlu ikut campur dalam urusanku. Yan Tianye mendengus. Bagaimana Anda membuktikannya? Tanya Santo Linglong. Bukti apa yang kau butuhkan? Sebulan lagi, saat upacara pengorbanan di kuil selesai, aku akan menjadi penganut Shinto yang kuat. Saat itu, tidak peduli apakah itu klan Ibel Surgawi atau Kintaya, apakah mereka berani menghadapiku. Yan Tianye berkata dengan dingin. Jika itu benar, suku Li tidak akan musnah. Sein Linglong mendesah. Yan Tianye mengalihkan pandangannya ke Ye Xuan, ekspresinya agak serius. Dia sekarang menyadari bahwa Ye Xuan tidak dapat dibasmi atau dilepaskan, dan itu merupakan situasi yang sangat sulit. Sein Linglong menyadari bahwa tatapan mata Yan Tianye berbeda, dan segera berkata, kita harus menyelesaikan sendiri urusan orang Li dan mengirimnya keluar dari lembah. Tidak, dia sudah tahu rahasia keluarga Li, kita tidak bisa membiarkannya pergi. Yan Tianye langsung menolak. Lalu apa yang ingin kau lakukan? Jika kau menyakitinya, apakah menurutmu orang-orang Li dapat menahan amarah pasukan Longyuan? Sein Linglong meninggikan suaranya dan bertanya. Jika setahun yang lalu, Yan Tianye masih bisa mengatakan bahwa dia tidak takut pada tentara Longyuan, tetapi sekarang hal itu tidak lagi berlaku. Sekarang, tentara Longyuan telah menerobos ibu kota kuno Zhenyu dan berani menyerang bahkan negara kuno Tianyao. Seberapa sulitkah untuk memusnahkan orang-orang Li? Tentu saja, dia tidak berani berhadapan langsung dengan tentara Longyuan, bukan berarti dia benar-benar takut. Karena dia tahu betul bahwa tentara Longyuan telah merebut ibu kota kuno Zhenyu dan mustahil bagi mereka untuk mengirim pasukan untuk menyerang lembah Woli. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, kunci dia. Ini tidak pantas. Li Luojiao langsung menolak. Menahan Mayor Jenderal Tentara Longyuan tanpa alasan bisa menjadi masalah besar atau kecil. Yan Tianye mendengus dingin, kau membawa orang ini dari suku Suili, jadi aku akan menitipkannya pada suku Suili milikmu untuk diurus. Jika terjadi sesuatu, kau akan dimintai pertanggungjawaban. Pada akhirnya, Ye Xuan diatur untuk tinggal sebagai tamu di loteng di suku Suili. Meskipun kami sedang berkunjung, sebenarnya ada tim penjaga Huoli yang menjaga loteng dan kami tidak diizinkan bergerak bebas. Gadis-gadis Li tampak sangat penasaran dengan pria asing. Ye Xuan sedang duduk di loteng dan melihat beberapa kelompok gadis mengenakan li air dan li api mengintip keluar loteng, berbicara dan tertawa. Di malam hari, dua orang datang untuk mengantarkan makanan, seorang pria dan seorang wanita. Wanita datang untuk mengantarkan makanan dan pria datang untuk mengantarkan anggur. Gadis yang mengantarkan makanan itu suka tertawa dan berbicara dan sangat ceria. Saya mendengar bahwa orang-orang dinasti Zhou Agung ahli dalam segala hal mulai dari musik, catur, kaligrafi, dan melukis. Benarkah itu? Kalau begitu,
Mungkin aku bukan orang dari Zhou Agung. Ye Xuan berkata sambil tersenyum. Gadis yang membawa makanan itu tertawa kecil lagi. Kamu bicaranya menarik sekali. Setelah dia menaruh makanannya, dia berkata dia akan kembali untuk mengambilnya dalam 1 jam, lalu dia membawa keranjang dan meninggalkan loteng. Satu-satunya yang tersisa adalah pria yang mengantarkan anggur. Pria itu menunggu gadis yang membawa makanan itu pergi, lalu berjalan ke titik buta di mana ia tidak bisa melihat keluar jendela, lalu berlutut dengan satu kaki dan berkata, "Salam, Tuan Muda. Saya Biu Wu, seorang penjaga rahasia gengsi grup yang suka begadang. Jika Anda punya instruksi, atau mungkin ada pesan yang perlu disampaikan, Anda bisa memberi tahu saya." Ya, Ye Xuan mengangguk dan segera mulai bertanya tentang bisnis. Apakah kamu sudah menemukan identitas ibel surgawi di balik pemimpin suku Huoli? Tidak, keberadaan kepala suku Huoli sangat dirahasiakan. Karena suku Li telah menutup lembah, hanya ada beberapa penjaga rahasia yang tersisa di lembah, dan mereka tidak dapat memantau setiap gerakan kepala suku Huoli. Penjaga rahasia Night Owl menjawab. Orang suci Suili dari generasi ini pernah mendengar bahwa pemimpin suku Huoli menyebutkan tanah suci selama percakapan mereka dengan Tianyao. Oleh karena itu, kekuatan Tianyao di belakang pemimpin suku Huoli kemungkinan besar adalah tanah suci. Menyebarkan berita ini dapat mengurangi penyelidikan terhadap 9 suku Tianyao dan memfokuskan energi kita pada tanah suci suku Tianyao. Ye Xuan memerintahkan. Ya, penjaga rahasia Night Owl langsung setuju, lalu menambahkan Tuan Muda, saya akan datang untuk mengantarkan anggur setiap malam, dan Anda tidak boleh mendekati loteng di waktu lain. Tuan Muda harus berhati-hati, lembah Huoli tidak aman. Begitu ya, kau turun duluan saja. Ye Xuan mengambil gelas anggur dan menciumnya, lalu berkata sambil tersenyum, aku tidak menyangka ada anggur abadi Jade Spring di sini. Kepala Huoli sangat menyukai anggur abadi Yukuan, jadi setiap bulan pedagang anggur dari kota Liuyun datang ke lembah Huoli. Setelah penjaga rahasia Night Owl selesai menjelaskan, dia bangkit dan meninggalkan loteng. Hari berikutnya, seorang pemuda berwajah persegi dari suku Huoli berjalan ke loteng dan berjalan mondar-mandir seolah-olah tidak ada orang di sekitar. Ye Xuan duduk diam dan mengabaikan pemuda itu. Dari auranya, dapat diketahui bahwa pemuda ini sangat sakti dan telah mencapai tingkat dewa bela diri. Setelah melihat sekeliling loteng, pemuda berwajah persegi itu duduk di depan Ye Xuan dan tersenyum, dengan sedikit kebanggaan terungkap dalam senyumnya. Pertama-tama, perkenalkan diri saya. Nama saya Yan Fei Peng, dewa bela diri tingkat 5 dan yang terkuat di antara generasi muda kelompok etnis Li. Kata Yan Fei Peng dengan bangga. Apakah Anda juga terlibat dalam pengepungan Saint Linglong beberapa waktu lalu? Ye Xuan tiba-tiba menanyakan pertanyaan ini, yang langsung membuat Yan Fei Peng tercengang. Apakah saya tidak berbicara dengan jelas? Ekspresi Yan Fei Peng langsung berubah dingin, dan dia mendengus, seorang Saint Suili yang meninggal 500 tahun lalu muncul sekarang. Siapa yang tahu apakah dia dirasuki oleh ibel? Yang terbaik adalah membasminya. Kepala Huoli adalah ayahmu. Ye Xuan tiba-tiba mengajukan pertanyaan lain yang tidak ada hubungannya dengan pertanyaan sebelumnya. Yan Fei Peng sama sekali tidak dapat mengikuti alur pikirannya, dan berkata dengan suara yang dalam, ya, memangnya kenapa? Sungguh mengesankan bahwa seorang lelaki tua yang berusia 5 atau 600 tahun melahirkan seorang putra yang baru berusia beberapa dekade, canda Ye Xuan. Yan Fei Peng tidak menganggap ini lelucon dan mendengus, apa yang ingin kamu katakan? Tidak apa-apa, aku hanya ingin memuji ayahmu karena tetap sehat meskipun sudah tua. Ye Xuan berkata sambil tersenyum. Yan Fei Peng menyipitkan matanya sedikit, berbicara dengan nada marah, dan mendengus jangan kira aku tidak berani menyentuhmu. Meskipun ayahku memintaku untuk tidak membasmimu, mematahkan beberapa kakimu hanya masalah menggerakkan jari-jariku. Ini mungkin agak sulit, Ye Xuan berkata dengan serius. Apa susahnya? Dengan tingkat kultivasiku sebagai dewa bela diri tingkat 5, hanya butuh 1 jentikan jari untuk menghancurkanmu sampai mati, belum lagi mematahkan kakimu. Kata Yan Fei Peng dingin. Sebenarnya, aku tidak begitu mengerti mengapa kamu selalu suka menganggap tingkat kultivasi yang 1 atau 2 alam kecil lebih tinggi sebagai celah yang besar. Ye Xuan terkekeh. Bukankah menjadi 2 alam lebih tinggi darimu sudah cukup? Aku tidak takut untuk memberitahumu bahwa aku di sini untuk mengawasimu. Yan Fei Peng menunjuk matanya sendiri dengan 2 jari, lalu menunjuk Ye Xuan, dan berkata, aku mengawasimu, jangan mencoba melakukan trik apapun. Jika aku mengetahuinya, kamu akan menyesalinya. Sementara keduanya sedang berbicara, pemimpin suku Huoli, Yan Tianye berjalan ke loteng dan melihat sekeliling loteng dengan sangat hati-hati. Semakin dia memikirkannya tadi malam, semakin dia merasa bahwa tujuan Ye Xuan datang ke lembah Huoli pasti tidak sesederhana itu, jadi dia mengirim putranya yang memiliki tingkat kultivasi tertinggi ke sini hari ini. Meski begitu,
Saya tetap merasa tidak enak dan ingin datang dan melihatnya sendiri. Jenderal Ye, apakah Anda terbiasa tinggal di sini? Yan Tianye bertanya dengan keras dan murah hati, bertindak seperti tuan rumah. Tidak buruk, Ye Xuan menjawab dengan santai. Yan Tianye melirik putranya di sampingnya dan bertanya dengan santai, apa yang baru saja kamu bicarakan? Mari kita bicarakan tentang bagaimana kamu memiliki anak di masa tuamu. Ye Xuan menjawab dengan santai. Mata Yan Tianye langsung membelalak, jelas bahwa ini adalah lelucon baginya. Yan Fei Peng panik dan segera menjelaskan, ayah, aku tidak membicarakan hal ini dengannya. Dia hanya berbicara pada dirinya sendiri. Yan Tianye mendengus dingin, wajahnya sedikit gelap, dan dia duduk di hadapan Ye Xuan dan berkata, aku juga ingin mendengarkan apa yang kalian bicarakan. Tidak apa-apa, aku hanya bercanda dengan anakku. Tidak sopan mengatakannya di depanmu. Ye Xuan melambaikan tangannya untuk menolak. Semakin hal ini terjadi, semakin Yan Tianye ingin mendengarkan, dan berkata, tidak apa-apa, aku mengizinkanmu mengatakannya. Baiklah kalau begitu, aku akan mengatakan ini padamu, sebaiknya kau bersiap secara mental sebelum aku mengatakannya. Jangan sampai kau sakit karena marah. Tidak baik jika kau lumpuh di satu sisi tubuhmu di usia tua seperti ini. Ye Xuan tersenyum tulus. Katamu, Yan Tianye mendengus dingin dan mendesak. Dahulu kala, ada seorang dewa bela diri yang sangat kuat yang diapresiasi oleh sebuah negara kuno dan diberi kecantikan yang tak tertandingi sebagai selirnya. Tidak lama kemudian, pria yang sangat kuat ini merasa bahwa rentang hidupnya telah mencapai batasnya dan memutuskan untuk mengasingkan diri untuk menerobos alam. Setelah 3 tahun mengasingkan diri, dia berhasil menerobos penghalang alam dalam satu gerakan. Begitu dia keluar dari pengasingan, selirnya melahirkan seorang anak laki-laki yang besar dan gemuk untuknya. Itu adalah kebahagiaan ganda. Sebuah perjamuan bulan purnama diadakan bulan itu, dan semua kerabat dan teman-temannya memujinya karena masih tetap terampil seperti sebelumnya. Ye Xuan mengacungkan jempol setelah dia selesai berbicara. Yan Tianye adalah seekor rubah tua yang telah hidup selama ratusan tahun. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti arti dari kata-kata ini? Dia berkata dengan wajah dingin, kamu cukup berani. Yan Tianye tidak marah, tetapi Yan Fei Peng sangat marah, beraninya kau memfitnah ayahku. Ye Xuan merentangkan tangannya dengan polos dan berkata, aku tidak ingin mengatakannya tadi, tetapi kamu bersikeras mendengarkannya. Aku mengatakannya, dan kamu tidak senang lagi. Anda, Yan Fei Peng sangat marah. Yan Tianye segera berkata, Fei Peng, tenanglah. Ketika pemimpin suku Suili, Li Luojiao dan Nyonya Suci Meng Miao mendengar bahwa pemimpin suku Huo Li dan putranya telah memasuki loteng, mereka khawatir akan timbul konflik di antara kedua belah pihak, jadi mereka bergegas untuk menghentikannya. Yan Tianye, ini suku Suili, Ye Xuan, silakan datang. Yan Tianye mengabaikan Li Luojiao, mengangkat tangannya, dan meminta penjaga untuk menghentikan mereka di luar loteng. Yan Fei Peng mendengus dingin, mengarahkan jarinya ke Ye Xuan, dan mengancam sebaiknya kau tidak membiarkanku menemuimu di luar lembah Huoli, atau aku akan membuatmu membayar. Aku benar-benar penasaran, bagaimana caranya kau membuatku terlihat buruk? Ye Xuan bertanya sambil tersenyum. Tatapan mata Yan Fei Peng berubah dingin, dan dia mendengus, dengan tingkat kultivasimu sebagai dewa bela diri tingkat 3, aku punya 10.000 cara untuk menghancurkanmu sampai mati. Jika aku ingin kau terlihat baik, kau harus terlihat baik. Jika aku ingin kau terlihat buruk, kau harus terlihat buruk. Ye Xuan tersenyum dan bertanya, apakah kamu yakin kultivasimu benar-benar cukup? Dengan tingkat kultivasiku sebagai dewa bela diri tingkat kelima, hanya butuh 1 jentikan jari untuk menghancurkan dewa bela diri tingkat ketiga sepertimu. Kata Yan Fei Peng dengan arogan. Pemimpin suku Huo Li, Yan Tianye, juga sangat bangga. Ia memiliki banyak putra, dan putra di depannya adalah yang paling menonjol di antara mereka. Ye Xuan tersenyum, dan menunggu di Laut Qi-nya. Melihat 2 bintang esensi sejati di Laut Qi-nya, dia dengan santai membuka salah satunya, dan memimpin esensi sejati untuk menerobos penghalang alam. Ledakan, terdengar gemuruh di Laut Qi, dan kultivasinya langsung memasuki tingkat keempat alam dewa bela diri. Dalam sekejap, ia menerobos alam, dan gelombang fluktuasi spiritual dan mental menyebar. Yan Tianye dan putranya merasakan fluktuasi ini dan tertegun sejenak. Ye Xuan menatap mereka sambil tersenyum. Yan Fei Peng mengerutkan kening, lalu mendengus, bahkan jika kamu berhasil menembus level dewa bela diri tingkat 4, kamu tetap bukan tandinganku. Tanpa menunggunya menyelesaikan kata-katanya, Ye Xuan dengan santai melepaskan bintang energi sejati kedua, dan energi sejati yang melonjak itu bergegas menuju penghalang alam berikutnya. Ledakan, ledakan, gelombang terobosan menyebar lagi. Ye Xuan langsung melangkah ke tingkat kelima alam dewa bela diri. Fluktuasi jiwanya menyebar, dan angin kencang bertiup di sekitar loteng. Yan Tianye dan putranya tercengang sekali lagi,
tidak begitu mengerti apa yang salah dengan orang di hadapan mereka. Dia menerobos satu tingkat alam demi satu tingkat alam. Bukan hanya Yan Tianye dan putranya yang tercengang, bahkan Li Luojiao dan Sein Meng Miao, yang baru saja bergegas datang dan ingin mencegah konflik antara kedua belah pihak, memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Ye Xuan menatap Yan Fei Peng dengan penuh minat, lalu berkata sambil tersenyum tipis, baiklah, sekarang kamu bisa menggunakan kultivasi alam dewa bela diri tingkat kelima untuk menghancurkanku sampai mati. Wajah Yan Fei Peng tampak sangat jelek. Dia mengandalkan kultivasinya sebagai dewa bela diri tingkat 5, memandang rendah Ye Xuan dengan sikap merendahkan. Namun hanya dalam beberapa tarikan napas, Ye Xuan berhasil menembus 2 tingkat dalam 2 gerakan cepat, dan tingkat kultivasinya pun setara dengannya. Ini membuat wajahnya tampak sangat jelek. Yan Tianye menjadi lebih tenang. Dia mengirimkan indera kedewaannya untuk menyelidiki tingkat kultivasi Ye Xuan dengan saksama, dan menemukan bahwa dia sebenarnya telah menembus 2 tingkat. Sudut matanya berkedut saat dia menyadari bahwa pemuda di depannya jauh lebih misterius daripada yang dia duga. Dia mulai khawatir, tetapi juga merasa sedikit lega. Karena dia belum menghancurkan mukanya di hadapan tentara Long Yuan, dia juga belum punya musuh dengan mereka, masih ada ruang untuk meredakan situasi. Yan Fei Peng bertanya dengan ekspresi aneh, bagaimana kau bisa tiba-tiba menerobos alam? Ye Xuan merentangkan tangannya dan tersenyum, dalam perjalanan ke sini, aku membasmi 2 dewa bela diri Ibel Surgawi dari istana Ibel Jieluo. Aku bisa saja menerobos saat itu, tetapi aku harus bergegas, jadi aku mengesampingkannya untuk saat ini. Sangat disayangkan kau bersikeras menggunakan kultivasi dewa bela diri tingkat kelima untuk memprovokasiku. Apalagi yang bisa kukatakan? Aku akan menyampaikan rasa hormatku terlebih dahulu. Yan Fei Peng tampak agak jelek, tetapi dia tetap menegakkan lehernya dan berkata dengan arogan, bahkan jika kamu berhasil mencapai dewa bela diri tingkat kelima, lalu kenapa? Kamu baru saja berhasil, dan kultivasimu belum stabil, jadi kamu bukan tandinganku. Begitukah? Kalau begitu aku harus menerobos lagi. Ye Xuan berkata sambil tersenyum. Begitu kata-kata ini diucapkan, mata Yan Fei Peng langsung melebar, dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Melihat ekspresinya, Ye Xuan tertawa, aku hanya bercanda, jangan gugup, energi sejatiku sudah habis, dan aku tidak bisa menerobos untuk saat ini. Namun, jika kamu mengambil inisiatif untuk meminta duel, aku akan dengan senang hati menyetujuinya. Yan Fei Peng menyadari bahwa dirinya telah ditipu, dan langsung menjadi geram, siap menantangku berduel kalau kamu punya nyali, datanglah dan bertandinglah denganku. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Yan Tianye segera berteriak, Fei Peng, mundur. Yan Fei Peng sangat tidak rela dan berkata dengan cemas, ayah, dia berani menggodaku, aku akan memberinya pelajaran. Yan Tianye merasa bahwa Ye Xuan semakin sulit diprediksi, dan berkata dengan suara yang dalam, kamu kembali dulu. Ayah, Yan Fei Peng tidak mau dan berteriak keras. Kembali, teriak Yan Tianye. Yan Fei Peng tidak berani menentang dan hanya bisa berjalan keluar loteng dengan marah. Pemimpin suku Sui Li Luojiao dan Santo Meng Miao berjalan ke loteng dengan ekspresi aneh. Ketua Huoli, aku heran ada apa dengan datang ke suku Sui Li pagi-pagi begini. Li Luojiao menatap Yan Tianye dengan ekspresi tidak senang. Tidak apa-apa, aku hanya datang untuk menemui tamu kita, dan aku akan pergi sekarang. Ekspresi Yan Tianye tenang, dan nada suaranya terdengar sangat damai, tetapi dia mengucapkan kata tamu sedikit lebih berat. Setelah selesai berbicara, dia berdiri dan pergi. Di malam hari, gadis yang suka tertawa dan mengobrol itu datang lagi untuk mengantarkan makanan. Sama seperti kemarin, ia menata makanan dengan rapi di atas meja kayu dan bertanya, semua hidangan ini buatan ibuku. Dulu ia adalah juru masak untuk karavan dinasti Zhou Agung dan paling jago memasak hidangan dinasti Zhou Agung. Coba lihat, apakah hidangan ini yang sering kamu makan? Meskipun masakan yang dimasak berasal dari Dazhou, masih ada beberapa perbedaan rasa, dan bahan-bahannya juga sangat berbeda. Namun, Ye Xuan bukanlah orang yang pilih-pilih makanan, jadi dia tidak mempedulikannya. Saya bertanya-tanya mengapa makanannya sama persis dengan yang ada di restoran ibu kota kekaisaran di dinasti Zhou besar. Saya pikir selera makan Anda sama dengan orang-orang di dinasti Zhou besar. Ye Xuan bercanda. Benarkah? Aku belum pernah ke Dazhou, tapi ku dengar kota itu sangat makmur. Kakak tetangga bilang kalau Dazhou punya banyak makanan lezat. Apa masakan Dazhou yang dimasak ibuku benar-benar enak? Gadis yang mengantar makanan itu langsung berkata dengan gembira. Saya ingin mencoba makanan khas suku Li, tetapi sepertinya saya tidak bisa melakukannya. Seharusnya kau memberitahuku lebih awal. Ibuku bisa memasak masakan Dazhou, dan dia bahkan lebih jago memasak masakan Li. Aku akan memintanya untuk menyiapkan hidangan Li yang paling lezat untuk kita besok.
Gadis yang mengantarkan makanan itu mengambil alih tanggung jawab. Sambil berbicara, dia meletakkan sumpitnya dengan rapi pada mangkuk porselen, dan ketika dia mengulurkan tangannya, terlihat luka pada pangkal ibu jarinya. Dia segera merentangkan lengan bajunya untuk menutupi bekas lukanya. Ye Xuan sudah melihat sekilas bekas luka itu, jadi dia berkata dengan santai, "Terbakar, kan?" "Ah, kau melihatnya." Gadis yang membawa makanan itu langsung mengerutkan kening, lalu setelah beberapa saat dia mengangguk dan berkata, "Aku pernah terbakar secara tidak sengaja sebelumnya." "Mungkinkah dia terbakar saat membantu ibumu menyalakan api dan memasak?" Ye Xuan menebak dengan santai. "Tidak, aku tidak sebodoh itu. Bagaimana mungkin tanganku terbakar saat membuat api? Itu adalah gigitan kunang-kunang. Kunang-kunang ini sangat menyebalkan. Mereka bersembunyi di bawah daun firewit. Saat kamu memetik firewit, kamu akan digigit jika kamu tidak berhati-hati." Gadis yang mengantarkan makanan itu mendengus ketika dia menyebutkan kunang-kunang. Jelas bahwa dia membenci kunang-kunang karena bekas luka di tangannya. Ye Xuan berpikir sejenak dan berkata, "Jadi itu gigitan kunang-kunang. Bekas luka ini tidak mudah dihilangkan." Gadis yang membawa makanan itu menekan bekas luka di tangan kirinya dengan tangan kanannya dan berkata dengan marah, "Benar sekali. Ibu saya mengatakan bahwa yang menggigit saya adalah kunang-kunang yang sangat ganas. Jika ibu saya tidak segera memberi saya obat, seluruh tangan saya akan melepuh. Besok bawakan beberapa rumput api. Aku akan membantumu menghilangkan bekas lukanya." Ye Xuan merasa bahwa gadis yang mengantarkan makanan itu memiliki kepribadian yang baik dan memutuskan untuk membantunya kali ini. "Hah?" Gadis yang membawa makanan itu tertegun sejenak, mengerutkan kening dan bertanya, "Apakah kamu punya cara untuk menghilangkan bekas luka ini?" Ye Xuan menatapnya dan tertawa, "Apakah kamu pernah mendengar tentang Dansun?" "Aku pernah mendengar tentangnya. Dia adalah seorang alkemis yang sangat ahli. Meskipun kami di kelompok etnis Li tidak memiliki alkemis khusus, para pendeta kami dapat membuat alkimia. Selain itu, kami telah mengirim beberapa anak ke Akademi Kunpeng untuk mempelajari alkimia. Tidak lama lagi kelompok etnis Li akan memiliki alkemis juga." Gadis yang mengantarkan makanan itu berkata dengan bangga. Karena ras manusia dan ras Li berada dalam garis keturunan yang sama di zaman dahulu, Akademi Kunpeng tidak membatasi orang Li untuk memasuki akademi tersebut untuk belajar. Akan tetapi, jika seseorang ingin mempelajari seni alkimia tingkat lanjut, hal itu tidak dapat dicapai hanya dalam beberapa tahun. Bagi para mahasiswa biasa di jurusan alkimia, menjadi seorang alkemis tingkat 3 sebelum dewasa saja sudah merupakan orang yang sangat berbakat, apalagi sampai menjadi seorang master alkimia. Itu akan memakan waktu setidaknya 30 hingga 50 tahun. Saat ini, jumlah tetua di Departemen Alkimia Akademi Kunpeng yang telah mencapai tingkat Danzun dapat dihitung dengan satu tangan. Oleh karena itu, bahkan jika suku Li mengirim beberapa anak ke Akademi Kunpeng untuk mempelajari alkimia, ketika mereka kembali sebagai orang dewasa, mereka paling-paling hanya akan menjadi alkemis tingkat pertama atau kedua, dan tidak akan benar-benar mempelajari hakikat seni tersebut. Jika anak-anak Li ini menyelesaikan studinya di Kolese Kunpeng, mereka akan tinggal di Departemen Alkimia Kolese tersebut untuk melanjutkan studi alkimia, dan kemudian menjadi tetua Kolese dan melanjutkan studi selama 30 hingga 50 tahun lagi. Dari usia 5 atau 6 tahun hingga usia 50 atau 60 tahun, mereka semua tinggal di Akademi Kunpeng. Dengan ideologi yang ditetapkan oleh Akademi Kunpeng, mereka telah lama berasimilasi ke dalam ras manusia. Oleh karena itu, Ye Xuan sama sekali tidak khawatir tentang orang-orang Li yang pergi ke Akademi Kunpeng untuk belajar. Keesokan harinya, gadis yang mengantar makanan itu tidak membawa rumput lampu api. Sebaliknya, dia dibawa ke sini oleh Nyonya Suci Api Li, Luan Yan dan anak buahnya. "Beraninya kau menghasut gadis bodoh ini untuk mencuri sumbu api." Santo Luan Yan menyeret gadis yang mengantarkan makanan itu ke loteng, melemparkannya ke tanah, dan berteriak pada Ye Xuan. "Saya tidak punya. Saya hanya ingin memetik bunga firewit segar. Saya memetik bunga firewit setiap bulan dan saya punya jatah 3 bunga firewit. Saya hanya ingin satu terlebih dahulu." Gadis yang mengantarkan makanan itu membantah dengan tergesa-gesa. Luan Yan mengumpat tanpa izin, "Itu namanya mencuri. Aku sudah bilang ke pengelola Fire Lantern Garden untuk pilih satu saja. Aku tidak mencuri. Aku hanya ingin menyembuhkan luka di tanganku." Gadis yang mengantar makanan itu menjelaskan sambil menangis. "Bukankah bekas lukamu ini disebabkan oleh gigitan kunang-kunang? Bagaimana cara menyembuhkannya?" tanya orang-orang di sekitarnya dengan rasa ingin tahu. Gadis yang membawa makanan itu segera menjelaskan Tuan Ye dapat menyembuhkannya. Dia sangat kuat. Dia adalah master alkimia dari dinasti Zhou Agung. Dia sangat kuat. Omong kosong. Gigitan kunang-kunang tidak bisa disembuhkan. Dia berbohong padamu dan ingin mencuri rumput kunang-kunang untuk ditanam kembali. Tegur Sein Luan Yan.
Gadis yang mengantar makanan itu tampak sedih dan penuh harap pada Ye Xuan. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, Tuan Ye, Anda tidak berbohong kepada saya, bukan?" Dia benar-benar berharap Ye Xuan tidak berbohong padanya, bukan hanya karena bekas luka di tangannya, tetapi juga karena semacam kepercayaan. Titik titik titik. Titik titik titik. Selama beberapa hari ini, setiap kali dia datang untuk mengantarkan makanan dan mengobrol, dia sangat senang dan menumbuhkan kepercayaan padanya tanpa tindakan pencegahan apapun. Jadi ketika Ye Xuan mengatakan bahwa dia dapat menyembuhkan bekas lukanya dan memintanya untuk memetik bunga api, dia sama sekali tidak meragukannya dan kembali memetik bunga api malam itu. Karena Ye Xuan mengatakan bahwa virewit segar dibutuhkan untuk mengobati bekas luka, maka virewit yang dijual di toko semuanya kering, jadi harus dipetik segar. Dia baru saja mencabut tanaman virewit berikut tanahnya, dan sebelum dia sempat meninggalkan kebun obat itu, dia ditangkap oleh penduduk suku tersebut. Hanya gadis bodoh sepertimu yang akan tertipu olehnya. Tahukah kau siapa dia? Dia datang dari luar dan hanya ingin merampok harta karun orang-orang Li kita. Sebaiknya kau ingat ini, jika kau berani mempercayainya lain kali, aku akan mematahkan kakimu. Tegur Santo Luan Yan dengan marah. Tidak, tidak. Tuan Muda Ye berkata bahwa dia adalah master alkimia dan dia bisa menyembuhkan lukaku. Gadis yang mengantarkan makanan itu langsung menangis. Apa dan Zun? Dia adalah jenderal utama tentara Long Yuan, ibel yang membasmi orang seperti orang gila. Dia bisa membuat pil setelah membasmi orang. Kamu percaya omong kosong ini? Saint Luan Yan memarahi. Ye Xuan telah mendengarkan dengan tenang begitu lama, dan akhirnya dia mengerti. Jadi dia berdiri dan mengulurkan tangan untuk mengambil bunga virewit yang masih segar. Apa yang sedang kau lakukan? Santa Lady Luan Yan segera mengulurkan tangannya untuk menghentikannya dan berteriak. Ye Xuan melingkarkan tangannya dan meraih rumput lampu api. Nyonya Suci Luan Yan segera menjadi murka dan menamparkan Ye Xuan dengan telapak tangannya. Ye Xuan dengan santai menyebarkan kekuatan telapak tangannya, lalu meraih rumput lampu api di tangannya. Beraninya kau merampas rumput lampu api di hadapanku. Kau benar-benar berani. Saint Luan Yan langsung menjadi marah dan bergegas maju untuk menyerang. Ye Xuan bertarung dengannya dengan satu tangan, dan dengan tangan lainnya dia menyalakan api dan mulai memurnikan rumput lampu api. Hanya dalam beberapa tarikan napas, rumput lampu api dimurnikan menjadi setetes cairan spiritual. Ye Xuan mengeluarkan beberapa obat tambahan dari cincin penyimpanan dan menambahkannya, lalu melanjutkan penyempurnaan. Setelah beberapa saat, ia dimurnikan menjadi setetes cairan spiritual yang jernih. Ye Xuan melambaikan tangannya untuk mengusir Santo Luan Yan, melangkah maju ke arah gadis yang sedang mengantarkan makanan, dan mengoleskan cairan spiritual pada bekas luka di punggung tangannya sambil tampak tercengang. Seketika, jejak darah merah muda mengalir keluar dari bekas luka itu melalui kulit, kemudian bekas luka itu mulai mengecil dan memudar karena nutrisi dari cairan spiritual. Setelah beberapa lama, bekas luka yang awalnya tinggi dan menonjol itu pun mengecil dan hanya meninggalkan bekas yang sangat kecil. Ketika semua orang melihat pemandangan ini, mereka semua menatap bekas luka di tangan gadis itu dengan heran. Bekas luka itu benar-benar hilang. Bukankah dikatakan bahwa bekas luka yang disebabkan oleh kunang-kunang tidak akan pernah bisa disembuhkan? Apa yang terjadi? Sihir macam apa yang dia gunakan? Itu belum sepenuhnya hilang. Bukankah masih ada sedikit jejak? Apa yang kau tahu? Bekas luka itu sudah ada di sana terlalu lama. Sekarang bekas luka itu sudah mengempis, jejak terakhirnya akan perlahan menghilang. Setelah Ye Xuan menyelesaikan semua ini, dia kembali ke tempat duduknya, membaca buku dan minum teh. Gadis itu menatap tangannya dengan mata terbelalak, lalu tertawa terbahak-bahak, dan berteriak, bekas lukaku hilang, lihat. Dia menunjukkan tangannya kepada semua orang. Dulu, dia selalu menyembunyikan tangannya di balik lengan bajunya karena tidak ingin orang lain melihat bekas lukanya yang buruk rupa. Sekarang bekas lukanya telah hilang, dia akhirnya tidak perlu menutupinya lagi. Saint Luan Yan juga langsung tercengang. Dia meraih tangan gadis yang membawa makanan itu, mengerutkan kening dan menatapnya lama, memastikan bahwa bekas lukanya memang sudah hilang. Ia merasa itu luar biasa, sebab di kalangan suku Li, sudah menjadi pengetahuan umum bahwa bekas gigitan kunang-kunang tidak dapat disembuhkan, tetapi hari ini akal sehat tersebut telah dipatahkan. Gadis yang membawa makanan itu berdiri, menyeka air matanya, mengulurkan tangannya di depan Saint Luan Yan, dan berkata dengan percaya diri, lihat, aku berkata bahwa Tuan Ye tidak berbohong kepadaku, dia benar-benar dapat menyembuhkan lukaku. Santo Luan Yan berbalik dan menatap tajam ke arah Ye Xuan, lalu bertanya, sihir macam apa yang kau gunakan? Orang-orang Li yang hadir juga sangat penasaran dan bertanya, ya. Bagaimana cara menghilangkan bekas luka yang disebabkan oleh kunang-kunang? Ye Xuan mengerutkan bibirnya dan berkata, bekas luka kecil seperti ini hanyalah masalah kecil bagi para alkemis Akademi Kunpeng.
Setiap siswa yang telah belajar di Akademi Kunpeng selama beberapa tahun dapat menyembuhkannya. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang Li yang hadir terkejut, bukankah itu mustahil? Bahkan pendeta tinggi pun tidak dapat melakukannya. Bisakah siswa Akademi Kunpeng melakukannya? Itu hanya ramuan penghilang bekas luka yang dicampur dengan rumput lampu api. Alkemis tingkat 2 manapun bisa membuatnya. Trik kecil ini terlalu memalukan untuk dipamerkan di Akademi Kunpeng. Ye Xuan bercanda. Tidak mungkin. Tidan kecilku dipilih oleh pemimpin klan untuk pergi ke Akademi Kunpeng. Apakah dia bisa menyembuhkan gigitan kunang-kunang di masa depan? Tanya seorang lelaki tua Li dengan heran. Ye Xuan mendongak ke arah tetua Li dan berkata sambil tersenyum, sudah kubilang, hal kecil ini hanyalah masalah sederhana bagi seorang alkemis. Tidak mungkin. Pemimpin klan awalnya ingin memilih cucuku untuk pergi ke Akademi Kunpeng, tetapi kupikir itu terlalu jauh, jadi dia tidak mengizinkannya pergi. Apakah Akademi Kunpeng benar-benar sehebat itu? Wanita tua Li lainnya berkata dengan heran. Ye Xuan menggelengkan kepalanya dan tersenyum, dunia ini sangat luas. Jika kamu tidak keluar dan melihat-lihat, kamu tidak akan pernah tahu seberapa luas dunia luar itu. Namun, kurasa pemimpin klanmu tidak ingin kamu keluar. Lagi pula, lebih mudah memerintah orang bodoh. Begitu kata-kata itu diucapkan, seluruh hadirin menjadi gempar. Kalimat ini ditujukan kepada pemimpin suku Huoli, dan merupakan pernyataan yang mematikan dan menyayat hati. Mungkin banyak orang yang tidak memahaminya, tetapi mereka yang memahaminya semuanya berkeringat. Ye Xuan berani mengatakan apa saja dan tidak takut kata-katanya akan sampai ke telinga pemimpin suku Huoli. Ketika Yan Tianye mendengar kata-kata ini, dia sangat marah hingga wajahnya membiru, tetapi dia tidak punya cara untuk menghadapi Ye Xuan. Setidaknya untuk saat ini, dia tidak berani menjadi musuh tentara Long Yuan. Karena rumput lampu api merupakan tanaman khas lembah Huoli, kedua suku Li perlu memetik banyak rumput lampu api setiap tahun. Oleh karena itu, banyak orang di lembah tersebut yang digigit kunang-kunang dan memiliki berbagai bekas luka dengan ukuran yang bervariasi. Tiba-tiba, mereka mendengar bahwa seseorang dapat menyembuhkan luka bekas gigitan kunang-kunang. Banyak orang Li di lembah berkumpul di depan loteng dan meminta Ye Xuan untuk membantu mereka menyembuhkan luka akibat gigitan kunang-kunang. Ye Xuan tidak keberatan merawat luka-luka orang-orang Li ini, dan pada saat yang sama dia melatih kekuatan spiritualnya dengan teknik pengendalian api. Pengembangan kesadaran spiritual dilakukan secara tidak kentara, dan kecepatan pengembangannya sangat lambat, tetapi jika dikumpulkan sedikit demi sedikit setiap hari, lambat laun akan berkembang. Setiap hari semakin banyak orang Li datang untuk berobat, dan ada antrean panjang di luar loteng, yang sangat ramai. Berita tentang gigitan kunang-kunang dan Akademi Kunpeng menyebar semakin luas. Yan Tianye akhirnya tidak bisa duduk diam lagi, dan mengirim penjaga di lembah untuk mengusir orang-orang suku yang mengantri di depan loteng dan tidak mengizinkan mereka mencari perawatan medis. Peristiwa ini menimbulkan ketidakpuasan besar di kalangan suku Li, namun Yan Tianye telah menjadi kepala suku Huo Li selama ratusan tahun dan sangat berkuasa. Meski tindakan pengusiran suku itu agak brutal, tidak ada seorang pun yang berani mengatakan apapun. Ye Xuan awalnya sangat sibuk, karena ia harus memurnikan cairan spiritual untuk banyak orang setiap hari. Tiba-tiba ia memiliki waktu luang, tetapi ia tidak merasa tidak nyaman. Atas perintah pemimpin suku Huoli, orang-orang Li di lembah tidak berani lagi berbaris di depan loteng. Namun, seorang tamu datang hari ini, Santo Suili Meng Miao. Santa Meng Miao berjalan mondar-mandir di loteng, seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia ragu-ragu dan tidak berbicara. Ye Xuan tidak ingin dia berlama-lama di sana, jadi dia berinisiatif bertanya, jika kamu punya sesuatu untuk dikatakan, katakan saja dengan cepat, lalu cepat pergi. Meng Miao berbalik dan bertanya, apakah sulit untuk memurnikan cairan spiritual untuk mengobati gigitan kunang-kunang? Tidak terlalu sulit, Ye Xuan menjawab dengan santai. Saya telah mempelajari ilmu alkimia dari pendeta tinggi dan dapat membuat banyak pil. Bisakah saya membuat cairan spiritual untuk mengobati gigitan kunang-kunang? Meng Miao bertanya lagi. Katakan saja langsung, apakah kamu ingin belajar cara memurnikan cairan spiritual ini? Ye Xuan tidak bertele-tele dan bertanya langsung. Saint Meng Miao sedikit malu, mengangguk dan menjelaskan rumput lampu api adalah tanaman khas lembah Huoli kami. Hampir semua orang di suku ini pernah digigit rumput lampu api. Kepala suku Huoli tidak mengizinkan anggota sukunya untuk berobat, jadi saya pikir. Ye Xuan dengan santai melemparkan selembar kertas dan berkata, ambillah. Saint Meng Miao menatap resep cairan spiritual yang tertulis di kertas itu dan tercengang. Dia bertanya, kamu baru saja mengajarkannya kepadaku seperti ini. Apalagi, kamu masih ingin aku mengajarimu langkah demi langkah. Ye Xuan menatapnya. Tidak, maksudku,
Kau baru saja memberiku resep cairan spiritual yang sangat berguna begitu saja. Saint Meng Miao masih merasa bahwa resep cairan spiritual itu datang terlalu mudah. Seberapa pentingkah resep cairan spiritual ini bagi orang Li? Sangat penting sehingga hampir setiap orang Li dapat menggunakannya. Resep cairan spiritual yang penting seperti itu sangat mudah diperoleh. Santo Meng Miao merasa agak tidak percaya. Itu hanya resep cairan spiritual tingkat 2, minum saja. Ye Xuan memasang ekspresi yang sangat murah hati. Santa Meng Miao memegang resep cairan spiritual di tangannya dan segera membungkuk untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Terima kasih. Terima kasih. Dia membungkuk 3 kali, lalu memegang resep cairan spiritual dan bersiap untuk kembali dan mencobanya. Ingat, kau berutang budi padaku. Ye Xuan mengingatkan. Saint Meng Miao tertegun, tetapi dia berbalik dan membungkuk lagi, berkata, saya ingat. Jika Anda membutuhkan bantuan saya di masa mendatang, saya akan melakukan yang terbaik. Saat dia selesai berbicara dan memegang resep cairan spiritual di tangannya, dia merasa sedikit bersemangat. Meskipun calon pendeta tinggi kuil berikutnya tampaknya dipilih dari 2 orang suci air dan api, yang tampaknya adil, namun kekuatan suku Li api dalam kelompok etnis Li semakin berkembang, sedangkan suku Li air semakin melemah, yang mengakibatkan suku Li air semakin tidak memiliki pengaruh dalam suku tersebut. Awalnya, demi keseimbangan, pemilihan imam besar kuil selalu merupakan siklus 1 api dan 1 air. Namun sejak menghilangnya Santo Linglong 500 tahun lalu, siklus itu terputus, dan setelah terputus, pemimpin suku Huoli mengandalkan kekuatannya dan tidak berniat memulihkan siklus itu. Oleh karena itu, sangat sulit bagi Meng Miao, sebagai gadis suci Suili, untuk menggantikan pendeta tinggi. Sekarang setelah aku memperoleh resep cairan spiritual ini, jika aku dapat memurnikan cairan spiritual untuk mengobati gigitan kunang-kunang, aku pasti akan dihormati oleh anggota sukuku. Santa Meng Miao berpikir demikian dan tak dapat menahan senyum saat ia perlahan berjalan keluar loteng. Tepat pada saat ini, Yan Feipeng datang ke loteng dan berteriak dengan marah, "Ye, keluar dari sini!" Santo Meng Miao terbangun karena teriakan itu, mengerutkan kening dan bertanya Yan Feipeng, apa yang sedang kamu lakukan? Yan Feipeng menunjuk loteng dan mengutuk, pria Zhou Agung Otang pembawa sial ini menyebarkan hal-hal buruk tentang ayahku di klan, mengatakan bahwa lebih mudah memerintah dengan membiarkan orang-orang bodoh. Ini untuk menabur perselisihan, aku ingin membasminya. Tuan Muda Ye telah mengobati luka-luka banyak anggota klan. Meskipun kita tidak bisa mengatakan dia adalah orang yang baik, setidaknya dia harus dihormati. Kau masih datang ke sini untuk membuat masalah. Keluar dari sini. Saint Meng Miao berdiri di depan tangga menuju loteng, dengan tangan di pinggul, melotot ke arah Yan Feipeng. Yan Feipeng mengerutkan kening dan berkata, Meng Miao, apakah kamu terpesona oleh pemuda tampan ini? Mengapa kamu berbicara mewakilinya? Saya tidak berbicara atas nama Tuan Ye, saya berbicara atas nama seluruh klan. Saint Meng Miao berpikir sejenak dan menambahkan, itu tidak benar. Itu tidak termasuk kamu dan ayahmu. Kamu tidak perlu memetik rumput lampu api, jadi kamu tidak akan pernah tahu betapa sakitnya digigit serangga lampu api. Tentu saja, kamu tidak akan mengerti betapa bermanfaatnya cairan spiritual yang dimurnikan oleh Guru Ye. Hanya beberapa bekas luka, tidak akan ada yang mati. Apa yang tidak bisa ditoleransi dari itu? Demi ini, kamu melindungi orang asing. Yan Feipeng mendengus dingin. Keduanya bertengkar di luar loteng. Ye Xuan sedikit tidak sabar, jadi dia berjalan ke pintu dan berkata, katakan saja apa yang ingin kamu lakukan. Bukankah kamu menyebalkan dengan membuat begitu banyak keributan? Ketika Yan Feipeng melihat Ye Xuan keluar, dia langsung berteriak dengan marah, aku ingin melawanmu. Waktu, tempat, dan metodenya terserah padamu. Ye Xuan langsung geli dan menyeringai, aku hanya bercanda terakhir kali, apakah kamu benar-benar ingin bertarung? Apa kau takut? Sudah kubilang, sudah terlambat. Kalau aku tidak memberimu pelajaran hari ini, aku tidak akan bernama Yan. Kata Yan Feipeng dengan nada provokatif dan sedikit arogan. Ye Xuan tersenyum lebih gembira dan berkata, ini tidak baik. Nama belakangmu bukan Yan, apakah ayahmu setuju? Itu bukan urusanmu. Berurusan denganmu hanya masalah usaha fisik. Kata Yan Feipeng dengan arogan. Dia sangat percaya diri. Meskipun mereka berdua adalah dewa bela diri tingkat 5, dia tahu dengan jelas bahwa Ye Xuan baru saja mencapai tingkat kelima beberapa hari yang lalu. Ketika ia baru saja menerobos, kultivasinya masih belum stabil dan kekuatannya belum mencapai puncak level kelima. Ia yakin tidak akan sulit untuk menghadapinya. Ye Xuan mendongak dan melihat sekeliling, lalu mendesak apakah benar-benar tidak ada yang bisa menghentikannya. Jika tidak ada yang datang untuk menghentikannya, aku akan setuju. Ini wilayah suku Liku. Tidak akan ada yang datang menyelamatkanmu. Kau pasti akan kalah hari ini. Kata Yan Feipeng dengan arogan.
Ye Xuan mencubit buku-buku jarinya dan tersenyum. Sudah lama sekali sejak aku bertanding dengan seorang pendekar dengan level yang sama. Pasti akan sangat menarik. Kebetulan sekali, aku juga. Tapi tidak sepertimu, kamu menggertak lawan dari alam yang lebih rendah. Selain itu, kamu hanya melawan lawan yang kultivasinya lebih tinggi dariku. Kamu tidak beruntung hari ini, dan kamu menginginkannya. Yan Fei Peng mengangkat kepalanya dengan sikap sombong, penuh percaya diri. Melihat kedua belah pihak benar-benar ingin bertarung, Meng Miao khawatir akan terjadi sesuatu yang salah, jadi dia segera berbicara untuk menghentikan mereka. Yan Fei Peng, apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Yan Fei Peng mengangkat sudut mulutnya dan mencibir. Jangan khawatir, aku tidak akan membasminya. Paling-paling aku akan mematahkan satu atau dua kakinya. Dia khawatir Ye Xuan akan mengingkari janjinya, jadi dia langsung berteriak, katakan padaku. Bagaimana kamu ingin bertarung? Aku akan mengalahkan mereka semua. Aku tidak terbiasa dengan tempat ini, terserah padamu. Aku akan melakukan apapun yang aku mau. Ye Xuan tampak tenang, tanpa tekanan sama sekali. Yan Fei Peng mengira Ye Xuan berpura-pura tenang, dan mendengus, baiklah. Sekarang, di alun-alun di depan kuil. Baiklah, Ye Xuan setuju. Baiklah, aku akan menunggumu di depan alun-alun selama setengah jam. Kalau kau tidak berani datang, ini saatnya. Kata Yan Fei Peng sambil mengacungkan jari kelingkingnya, wajahnya penuh provokasi. Dia segera berbalik dan menuju ke Temple Square. Alun-alun di depan kuil Li merupakan tempat diselenggarakannya upacara-upacara penting dan juga merupakan tempat yang paling hikmat dan agung bagi masyarakat Li. Setelah Yan Fei Peng pergi, Ye Xuan tidak perlu mempersiapkan apapun, jadi dia berjalan menyusuri loteng dan bersiap pergi ke alun-alun kuil. Meng Miao segera berbicara untuk membujuknya, Tuan Ye, jangan bersikap impulsif. Tidak baik merusak hubungan. Ye Xuan meliriknya dan tersenyum tipis, ini bukan sesuatu yang ingin aku lawan. Dia yang mengambil inisiatif untuk memprovokasiku. Aku tidak punya kelebihan lain, satu-satunya kelebihan adalah aku tidak akan menolak orang lain. Ini hanya kompetisi, masalah kecil seperti ini, tentu saja aku harus setuju dengannya. Tetapi, Meng Miao masih ingin membujuknya. Ye Xuan sudah keluar dari loteng dan berjalan menuju alun-alun kuil dengan langkah santai. Di lembah Woli, kehidupan sehari-hari sederhana, tidak sejahtera seperti di Dazhou. Oleh karena itu, ketika sesuatu yang menarik terjadi, biasanya banyak orang Li yang tertarik untuk menonton. Yan Fei Peng juga ingin orang-orang menghiburnya, jadi dia memerintahkan orang-orang untuk menyebarkan berita itu di sepanjang jalan dan memerintahkan semua anggota suku Huoli untuk pergi ke alun-alun untuk menghiburnya. Ketika Ye Xuan berjalan ke alun-alun kuil, sudah ada banyak orang di sekitar alun-alun. Yan Fei Peng berdiri di tengah alun-alun kuil, dengan tangan terlipat, tampak meremehkan. Keunggulan alam Dewa Bela Diri yang terungkap secara alami sudah cukup untuk membuat orang merasakan penindasan yang kuat. Orang-orang Li di sekitar alun-alun membicarakannya. Siapakah yang akan menjadi pesaing pemimpin klan muda itu? Saya mendengar bahwa itu adalah Tuan Ye. Tuan Ye yang mana? Dia adalah pemuda yang mengobati gigitan kunang-kunang di lembah. Bukankah tuan muda itu seorang alkemis? Mengapa pemimpin klan muda itu mau bertarung dengannya? Tak lama kemudian, orang-orang Li merasa sangat bingung. Mereka semua tahu betul tingkat kultivasi kepala suku muda mereka, Yan Fei Peng. Ia sudah menjadi dewa bela diri yang kuat. Di antara orang-orang Li, kecuali kepala suku Huoli dan pendeta tinggi, pada dasarnya tidak ada yang sebanding dengan kepala suku muda ini. Menurutku ini bukan ide yang bagus. Pemuda itu datang ke lembah untuk mengobati gigitan kunang-kunang. Dia sebenarnya orang yang baik hati. Tidak pantas bagi pemimpin klan muda untuk menggertaknya seperti ini. Menurutku juga begitu. Mungkin ada sesuatu yang tidak menyenangkan di antara mereka. Haruskah kita memberitahu kepala suku? Jika kita memukul tuan muda bernama Ye itu, dia akan menuduh kita menindas tamu kita. Itu tidak akan baik. Ketika gadis yang mengantarkan makanan itu mendengar bahwa Tuan Ye akan bertanding dengan patriark muda suku Huoli, dia langsung berlari menghampiri dengan panik. Dia sangat khawatir, tetapi dia tidak punya pengaruh dan tidak tahu bagaimana menghentikannya. Semakin banyak orang berkumpul di depan alun-alun kuil. Tidak lama kemudian, Ye Xuan juga berjalan ke alun-alun, berjalan perlahan dan mantap hingga mencapai titik 10 kaki di depan Yan Fei Peng dan berhenti. Jangan khawatir, demi tentara Long Yuan, aku tidak akan memukulmu sampai mati. Namun, tinju dan kaki tidak memiliki mata, jadi jika aku mematahkan satu atau dua kakimu, kau tidak bisa menyalahkanku. Yan Fei Peng mengangkat kepalanya dengan arogan, dan aura alam dewa bela diri terpancar darinya. Tekanan tak terlihat menyebar, membuat orang-orang Li yang menonton di sekitarnya merasakan tekanan berat.
Ye Xuan memandang kerumunan di sekitarnya dan berkata sambil tersenyum, kamu seharusnya tidak memanggil begitu banyak orang ke sini. Apakah kamu takut penampilanmu akan terlalu jelek dan terlihat? Yan Feipeng menunjukkan ekspresi bangga dan mendengus. Aku tidak peduli. Aku harap kamu tidak akan menyesalinya nanti. Ye Xuan mengangkat bahu, tampak santai. Jangan bicara omong kosong. Aku akan memberimu kesempatan untuk menyerang. Ayo, Yan Feipeng menunjukkan gerakan awal tinju elang langit dan kemudian mengaitkan jari-jarinya. Tepat pada saat ini, kerumunan di sisi selatan alun-alun berpisah, dan pemimpin suku Huoli, Yan Tianyai, berjalan ke alun-alun, mengerutkan kening dan berteriak, Fei Peng, apa yang kamu lakukan? Ayah, jangan khawatir, aku tidak akan memukulinya sampai mati. Aku hanya ingin memberinya pelajaran. Yan Feipeng buru-buru menjelaskan. Yan Tianyai mengerutkan kening. Awalnya dia ingin menghentikan persaingan, tetapi kedua belah pihak sudah mulai berkelahi. Menghentikannya di depan begitu banyak anggota klan akan mempermalukan putranya. Dibandingkan dengan rasa malunya, memukuli Ye Xuan sampai mati adalah masalah sepele. Jadi, karena kompetisi akan segera dimulai, akan sulit baginya untuk menghentikannya. Yan Tianyai menoleh ke arah Ye Xuan dan terkekeh, Jenderal Ye, Anda mengajukan diri untuk ikut bertanding, kan? Ya, apakah ada masalah? Ye Xuan menjawab dengan ekspresi santai. Yan Tianyai tertawa terbahak-bahak dan berkata, bagus sekali. Kudengar orang-orang Dazhou sangat memperhatikan seni bela diri. Karena ini adalah kompetisi yang adil, aku yakin kamu tidak akan kembali dan mengeluh jika kalah. Sulit untuk mengatakannya, Ye Xuan menyeringai. Apa maksudmu? Yan Tianyai menyipitkan matanya sedikit. Maksudku, aku tidak tahu apakah aku akan kembali dan mengeluh jika aku kalah. Karena, aku belum pernah kalah sebelumnya. Ye Xuan bercanda dengan serius. Wajah Yan Tianyai menjadi gelap dan dia melambaikan tangannya untuk membiarkan Yan Feipeng mengambil tindakan. Setelah mendapat izin, Yan Feipeng segera berteriak keras, membuka domain Dewa Bela Diri, dan menggunakan gaya naga berburu elang langit untuk menangkap Ye Xuan. Kompetisi dimulai. Senyum di wajah Ye Xuan lenyap seketika, cahaya tajam melintas di matanya, dan dia menghentakkan kaki kirinya ke tanah. Domain pedang terbuka, niat pedang dilepaskan, memperlihatkan keunggulan yang tak tertandingi. Domain pedang yang diperkuat oleh 7 pil dewa mutlak jauh lebih kuat daripada domain dengan level yang sama. Begitu dibuka, domain seni bela diri Yan Feipeng langsung hancur. Yan Feipeng menerobos area itu dengan satu cakar dan mencengkeram kepalanya. Ye Xuan sama sekali tidak menahan diri, dan langsung mengaktifkan kitab suci Dewa Perang Kuno. Dia mengangkat tangannya untuk menjepit cakar elangnya, berteriak dengan suara yang dalam, mengeluarkan kekuatan, dan mengayunkannya dengan keras, menjatuhkannya ke tanah dengan suara bang. Yan Feipeng membuka matanya lebar-lebar, ingin mengerahkan seluruh kekuatannya untuk melawan. Mata Ye Xuan memancarkan niat pedang yang tajam. Dia langsung menekan kekuatannya dengan medan pedang, lalu mengangkat kakinya dan menginjak dadanya. Wah, Yan Feipeng menjerit dan langsung kehilangan kekuatan untuk melawan. Hanya setelah satu konfrontasi langsung, Yan Feipeng dikalahkan. Kesenjangannya begitu besar, sehingga semua orang yang hadir tercengang. Ye Xuan mengangkat kakinya dan hendak mengambil langkah kedua. Yan Tianyai membuka matanya lebar-lebar dan berteriak, berhenti. Begitu dia berteriak, dia telah membuka domain Dewa Bela Diri, dan dengan tangan terangkat dia menyelamatkan Yan Feipeng dari bawah kaki Ye Xuan. Yan Feipeng memegangi dadanya yang sakit, menunjuk ke arah Ye Xuan, dan berteriak dengan marah, kamu. Ye Xuan merentangkan tangannya dan bertanya, ada apa? Apakah ada yang salah dengan pertarunganku seperti ini? Apakah ada aturan khusus bagi kelompok etnis Li untuk bertanding? Tidak boleh menggunakan kakimu. Kamu, Yan Feipeng sangat marah hingga dia hampir tidak bisa bernapas. Sekarang dia sangat tidak mau, tetapi tidak punya apapun untuk dikatakan. Bertarung lagi. Dia tidak percaya bahwa Ye Xuan memiliki kemampuan untuk mengalahkannya dalam satu gerakan. Dia merasa ada yang salah dengan proses kekalahannya tadi, dan dia ingin bertarung lagi. Ye Xuan tersenyum dan berkata, terserahlah, kamu boleh bertarung sebanyak yang kamu mau. Tapi setiap kali kamu bergerak, ayahmu akan datang menyelamatkanmu. Kompetisi bela diri ini sungguh menarik. Kau, Yan Feipeng sangat marah. Ia tidak berani marah kepada ayahnya. Ayahnya baru saja menyelamatkannya. Ia tidak bisa menyangkalnya dan paru-parunya hampir meledak. Cukup, kembali, teriak Yan Tianyai. Ayah, Yan Feipeng masih tidak mau menerima kenyataan itu. Dia pikir tidak mungkin baginya untuk kalah dari Ye Xuan, setidaknya tidak secepat itu. Dia sangat yakin bahwa ada sesuatu yang mencurigakan dan ingin bertarung lagi. Diam dan kembali. Wajah Yan Tianyai menunjukkan kemarahan. Ketika Yan Feipeng melihat kemarahan di wajah ayahnya,
dia panik dan segera menundukkan kepalanya, berbalik dan meninggalkan alun-alun kuil. Meskipun mereka baru bertukar satu gerakan tadi, Yan Tianye sudah bisa melihat bahwa kekuatan Ye Xuan jauh lebih kuat daripada putranya. Dia bahkan bisa melihat bahwa Ye Xuan sama sekali tidak menganggap serius serangannya dan bahkan tidak menggunakan gerakan bela diri apapun. Kemudahan respon ini telah mencapai tingkat yang dapat menggoda lawan. Kesenjangan ini telah mengejutkan Yan Tianye. Namun, dia tetap tanpa ekspresi dan tertawa keras, seperti yang diharapkan dari seorang mayor jenderal tentara Long Yuan, kekuatan tempurmu luar biasa. Patriark muda Yan juga tidak buruk. Dia menjadi lebih berani saat menghadapi lebih banyak kemunduran. Senyum Ye Xuan cerah, tetapi Yan Tianye merasa ada yang tidak beres dengan perkataannya. Apa artinya menjadi lebih berani setelah mengalami kemunduran? Kata ini tampaknya merupakan pujian, tetapi kurang tepat jika digunakan untuk menggambarkan Yan Feipeng. Setelah tersungkur hanya dengan satu gerakan, ia menolak untuk mengakui kekalahan dan mengamuk serta menuntut untuk bertarung lagi. Apakah ini yang disebut menjadi lebih berani setelah mengalami kemunduran? Ya, tampaknya memang begitulah adanya. Kirim Mayor Jenderal Ye kembali untuk beristirahat. Wajah Yan Tianye menjadi gelap dan dia mengangkat tangannya untuk memberi perintah. Sekelompok pengawal lembah Woli segera melangkah maju dan mengawal Ye Xuan kembali ke loteng untuk beristirahat. Kediaman kepala suku Woli. Yan Feipeng berteriak dengan marah, "Ayah, mengapa ayah tidak membiarkanku melawan orang menyebalkan itu lagi? Aku pasti bisa mengalahkannya. Dia baru saja menembus level kelima alam dewa bela diri beberapa hari yang lalu. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi lawanku?" Wajah Yan Tianye agak muram, dan dia mendengus marah diam. Kalah dalam kompetisi bukanlah apa-apa, tetapi kamu harus tahu di mana kamu kalah dan bagaimana cara mengatasinya. Orang bernama Ye itu baru saja menerobos ke tingkat kelima alam dewa bela diri beberapa hari yang lalu. Kami semua ada di sana dan melihatnya. Aku tidak mungkin lebih lemah darinya. Jika kita bertarung lagi, aku yakin aku akan menang. Yan Feipeng masih terjebak dalam duel sebelumnya dan tidak bisa melepaskan diri. Yan Tianye mendengus dingin cukup. Bahkan jika kamu melawannya 10.000 kali, kamu tidak akan pernah bisa menjadi lawannya. Tidak mungkin. Dia baru saja mencapai terobosan beberapa hari yang lalu. Bagaimana mungkin aku lebih lemah darinya? Yan Feipeng masih tidak mau menerimanya. Aku lebih lemah darinya dalam segala hal. Aku tidak bisa dibandingkan dengannya dalam hal domain, kekuatan, atau kekuatan fisik. Anak itu hanyalah monster. Ekspresi Yan Tianye sangat serius. Dia dengan hati-hati mengingat proses pertarungan yang telah dia amati sebelumnya, dan menemukan bahwa kekuatan yang ditunjukkan oleh Ye Xuan benar-benar menghancurkan putranya, dan dalam semua aspek. Sebenarnya, dia juga sangat terkejut. Bagaimana mungkin seseorang yang baru saja menerobos ke tingkat kelima alam dewa bela diri beberapa hari yang lalu memiliki kekuatan tempur yang begitu kuat? Yan Feipeng awalnya tidak mau menerima hal ini, tetapi karena ayahnya sudah mengatakannya, dia tidak berani untuk terus berdebat. Dia berkata dengan suara yang dalam, "Ayah, jika orang Ye ini tetap tinggal di lembah, cepat atau lambat dia akan menjadi malapetaka. Bagaimana kita harus menghadapinya? Jangan risaukan masalah ini, aku akan mengurusnya sendiri," kata Yan Tianye, lalu berdiri dan berjalan keluar dari kediaman. Malam, Kuil Li. Setelah orang suci Sui Li Meng Miao memperoleh resep cairan spiritual Ye Xuan, dia kembali dan mencoba memurnikannya, tetapi menemukan bahwa itu tidak berhasil. Akan tetapi, dia memang telah mempelajari alkimia, jadi setelah mencoba 2 kali, dia menyadari bahwa alasan kegagalannya adalah karena dia belum cukup berlatih teknik pengendalian api. Jadi, dia pergi ke kuil hari itu untuk berlatih teknik pengendalian api dengan damai dan konsentrasi. Dia tumbuh di kuil dan akrab dengan dewa-dewa kuil. Bila berlatih pada malam hari, setiap jam dapat terdengar langkah kaki penjaga yang berpatroli di koridor kuil. Dadada. Pola ini berlangsung selama lebih dari 10 tahun, dan ia sudah lama mengembangkan kebiasaan mendengar langkah kaki setiap jam. Namun, suara langkah kaki yang tiba-tiba membuatnya merasa sangat aneh. Karena ia sudah terbiasa dengan pola langkah kaki yang muncul tiap jam, jika langkah kaki itu tiba-tiba muncul di waktu yang tidak tepat, rasanya seperti darah berlumpur yang menetes ke air danau yang bersih, yang sangat mencolok. Kuil itu begitu sunyi di malam hari, sampai-sampai terdengar suara jarum jatuh. Langkah kaki yang tiba-tiba itu tidak berat, tetapi masih dapat didengar. Ia begitu mengenal kuil itu sehingga ia dapat mengetahui kemana orang itu pergi hanya dengan mendengarkan suara langkah kaki. Terdengar suara langkah kaki ringan bergema di koridor, sangat ringan, dan hanya ada satu orang, jelas bukan penjaga kuil. Sejak pemimpin suku Huoli baru-baru ini memerintahkan penutupan lembah, orang luar diusir dari lembah Huoli. Pada saat yang sama, ada rumor yang beredar di antara suku itu bahwa sesuatu yang besar sedang terjadi di antara orang-orang Li.
Berbagai spekulasi pun beredar, seperti adanya orang luar yang ingin memasuki lembah untuk mencuri harta karun suku Li. Oleh karena itu, pemimpin suku Huo Li memerintahkan agar lembah ditutup. Oleh karena itu, hal pertama yang dipikirkan Meng Miao adalah apakah ada orang luar yang menyelinap ke kuil dan ingin mencuri harta karun tersebut. Sekarang hanya ada satu orang luar di lembah Huo Li, Ye Xuan. Ketika dia memikirkan hal ini, dia langsung mulai ragu mungkinkah dia benar-benar mencoba mencuri harta karun itu. Jika memang begitu, maka kita harus membujuknya. Akan merepotkan jika dia tertangkap. Sambil berpikir demikian, Meng Miao diam-diam meninggalkan kamar batu tempat dia menyendiri dan mengikuti jejak langkah itu. Kami berjalan melalui koridor dan tiba di aula utama kuil. Tepat di sebelah utara aula utama terdapat dua patung yang disembah oleh masyarakat Li. Satu adalah Dewa Api dan lainnya adalah Dewa Air. Api yang menyala di patung Dewa Api menerangi seluruh aula utama. Suara tetesan air di bawah kaki patung Dewa Air bergema jelas di malam yang sunyi. Meng Miao mendekati pintu depan dan tiba-tiba mendengar suara-suara berbicara di aula utama. Ia berpikir, mungkinkah ada seseorang di balik layar? Ia segera mendengarkan dengan saksama. Apa yang kau inginkan dariku tengah malam begini? Tanya sebuah suara. Orang yang menyusahkan telah datang ke lembah ini, dan tidak mudah bagiku untuk menghadapinya, kata sebuah suara yang sangat dalam. Begitu suara itu keluar, Meng Miao langsung mengenalinya. Suara itu persis seperti suara Yan Tianye, pemimpin suku Huo Li. Dengan siapa pemimpin suku Huo Li bertemu? Mungkinkah itu adalah imam besar? Tidak, suara tadi bukan berasal dari pendeta agung, dan kedengarannya aneh sekali, bukan seperti suara penduduk suku lembah. Meng Miao ingin mendekat untuk melihat siapa yang menemui pemimpin suku Huo Li, tetapi detak jantungnya tiba-tiba bertambah cepat dan dia menjadi sangat gugup. Karena dia teringat satu hal. Alasan mengapa Sein Linglong menghilang 500 tahun yang lalu adalah karena dia mendengar percakapan antara pemimpin suku Huo Li dan Ibel Surgawi. Dia tiba-tiba menyadari bahwa dia berada dalam situasi yang sama dengan Sein Linglong saat itu. Jika saya ketahuan, apakah saya akan dibasmi? Titik titik titik. Titik titik titik. Semakin Meng Miao memikirkannya, semakin takut dia. Dia belum ingin mati, dan dia tidak sekuat Sein Linglong. Tanpa api suci untuk menyembunyikan jiwanya, dia pasti akan mati. Dia begitu gugup hingga tubuhnya gemetar, punggungnya menempel di dinding kuil yang dingin, tidak berani bergerak. Percakapan di aula utama kuil berlanjut. Bukankah sudah cukup banyak masalah yang telah kuhadapi untukmu? Yang sebelumnya adalah seorang suci yang telah meninggal selama ratusan tahun tetapi masih belum sepenuhnya meninggal. Siapa dia sekarang? Orang dalam pertemuan rahasia itu mendengus dengan nada buruk. Ngomong-ngomong, orang ini ada hubungannya dengan klan Tianyaomu. Pemimpin klan Huo Li berkata dengan suara yang dalam. Klan Ibel Surgawi. Ketika Meng Miao mendengar informasi penting itu, jantungnya mulai berdetak kencang. Itu Ibel Surgawi lagi. Mengerikan sekali. Aku mendengar percakapan antara pemimpin suku Huo Li dan Ibel Surgawi. Aku akan mati kali ini. Aku pasti akan dibungkam. Setan misterius itu mendengus dingin, katakan padaku. Siapa dia? Mayor Jenderal Tentara Long Yuan, pria itu bernama Ye Xuan, kata pemimpin suku Huo Li. Apakah itu dia? Nada bicara Tian Yao tiba-tiba menjadi sedikit halus. Apakah kau mengenalinya? Tanya pemimpin suku Huo Li ragu-ragu. Aku belum pernah melihatnya, tetapi beberapa rekan murid kita di Tanah Suci tewas di tangannya. Jawab Ibel Surgawi misterius itu. Pria ini adalah jenderal utama tentara Long Yuan dan penguasa kota Liuyun. Tidak mudah bagiku untuk menyentuhnya. Aku harap kamu bisa menghadapinya. Pemimpin suku Huo Li mengajukan permintaan. Apa tujuan orang ini datang ke lembah Huo Li? Apakah kau sudah memberitahunya rahasia benih Sinto? Nada suara Ibel Surgawi misterius itu berubah dingin. Tentu saja aku tidak akan membocorkan rahasia ini kepada siapapun. Namun, aku tidak tahu seberapa banyak yang diketahuinya. Singkatnya, menyimpannya akan menjadi bahaya tersembunyi cepat atau lambat. Benih Sinto akan segera tumbuh, dan tidak ada kecelakaan yang dapat terjadi saat ini. Pemimpin suku Huo Li berkata dengan nada serius. Baiklah. Dia telah membasmi begitu banyak setan surgawi. Bahkan jika bukan karena masalah ini, jika aku bertemu dengannya, itu akan menjadi akhir hidupnya. Di mana kau ingin aku membasminya? Setan surgawi misterius itu setuju. Kepala Huo Li terdiam, memikirkan rencana itu. Bukanlah ide yang baik untuk mengambil tindakan di lembah Huo Li. Sebagai pemimpin suku Huo Li, dia tidak dapat lepas dari tanggung jawab selama orang-orang meninggal di lembah Huo Li. Saat itu, Qin Taya akan datang untuk meminta hukuman, dan masalahnya akan semakin besar. Pemimpin suku Huo Li sedang berpikir. Ketika Meng Miao mendengar konten sebelumnya, jantungnya mulai berdebar gugup. Mereka ingin membasmi orang. Mereka akan membasmi lagi.
Dia sangat gugup sehingga tidak tahu harus berbuat apa. Bahkan kakinya mulai terasa lemah dan dia hampir tidak bisa berdiri. Tepat pada saat ini, tiba-tiba sebuah tangan terulur, menutup mulutnya, dan menariknya menjauh dari koridor. Pria yang tiba-tiba muncul itu menariknya ke sebuah ruang batu di koridor bawah sebelum membiarkannya pergi. Dia segera berbalik dan berkata dengan terkejut imam besar. Generasi pendeta tinggi suku Li saat ini adalah Santo Huo Li sebelumnya. Karena setiap generasi Santo tumbuh di kuil. Oleh karena itu, Meng Miao dan pendeta tinggi Li memiliki hubungan yang sangat baik, seperti guru dan murid, dan juga seperti ibu dan anak. Kepala pendeta suku Li bertanya dengan tegas, apa yang kamu lakukan di sana? Meng Miao masih sedikit takut. Dia menunjuk ke arah aula utama kuil dan berkata, Aku mendengar bahwa Kepala Huo Li dan Tian Yao sedang mengadakan pertemuan rahasia. Kepala pendeta suku Li tampak sedikit serius, lalu berkata dengan suara berat, anggap saja masalah ini tidak pernah terjadi, dan jangan ceritakan kepada siapapun. Tapi mereka ingin membasmi Tuan Muda Ye. Meng Miao berkata sambil mengerutkan kening. Setiap orang memiliki takdirnya sendiri. Ye Xuan pasti punya tujuan memasuki lembah Huoli saat ini. Jika orang menginginkan sesuatu, mereka harus membayar harganya. Jika mereka tidak sanggup menanggungnya, kematian adalah hal yang wajar. Tidak ada yang bisa disalahkan untuk ini. Pendeta tinggi suku Li berkata dengan suara yang dalam. Tapi, Meng Miao masih ingin mengatakan sesuatu. Dia selalu merasa bahwa Ye Xuan tidak boleh mati. Tidak ada alasan. Ingat kata-kataku. Lupakan apa yang terjadi malam ini dan jangan ceritakan kepada siapapun. Kepala pendeta Li memperingatkan dengan sungguh-sungguh. Tapi pendeta agung sudah tahu tentang pertemuan rahasia antara pemimpin suku Huo Li dan Ibel Surgawi, kan? Meng Miao langsung berpikir bahwa pendeta agung membawanya ke sini, yang berarti dia sudah tahu tentang pertemuan rahasia antara pemimpin suku Huo Li dan Ibel Surgawi. Kepala suku Huo Li juga memikirkan orang-orang Li. Meskipun metodenya agak ekstrim, setelah berhasil, orang-orang Li kita akan menjadi lebih kuat. Untuk mencapai tujuan ini, beberapa pengorbanan tidak dapat dihindari. Pendeta kepala suku Li mendesah saat berbicara. Apa sebenarnya itu, dan bagaimana kita bisa membuat orang Li lebih kuat? Meng Miao tampak bingung. Sebelumnya, dia tidak tahu tentang benih Shinto. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar kata itu dan dia tidak mengerti apa arti benih Shinto. Kamu tidak perlu tahu ini. Kepala pendeta Li tidak punya niat untuk menjelaskan. Tetapi bahkan jika orang-orang Li ingin menjadi lebih kuat, apa hubungannya dengan Ibel Surgawi? Mengapa mereka harus dikaitkan dengan Ibel Surgawi? Tidak ada satupun Ibel Surgawi yang mudah bergaul. Meng Miao tidak memiliki kesan yang baik terhadap Tian Yao. Kadang-kadang, beberapa pedagang Sky Demon datang ke lembah Huoli, jadi dia telah melihat cukup banyak Sky Demon. Semakin banyak Sky Demon yang dia lihat, semakin dia merasa jijik terhadap suku ini. Karena setan langit itu terlalu sombong dan sulit bergaul. Ras manusia adalah satu-satunya ras spiritual di benua Kyushu yang dapat bersaing dengan ras Ibel Surgawi. Meski begitu, setan surgawi berani bertindak arogan di modal manusia. Belum lagi suku Li yang kecil. Setelah Ibel Langit memasuki lembah Huoli, ia tidak pernah memperlakukan suku Li sebagai manusia. Bahkan ada sebuah insiden di mana Ibel Langit membasmi suku Li di lembah Huoli. Terlebih lagi, setelah kejadian itu, pemimpin suku Huoli tidak berani berhadapan dengan Ibel itu, dan akhirnya mengusir Ibel itu keluar dari lembah Huoli dengan selamat. Meng Miao merasa tidak nyaman setiap kali memikirkan hal ini. Karena alasan ini, dia secara naluriah merasa jijik ketika mendengar tentang pertemuan rahasia antara pemimpin suku Huoli dan Ibel Surgawi. Tidak ada satupun Ibel Surgawi yang baik. Mengapa pemimpin suku Huoli ingin berurusan dengan Ibel Surgawi? Ini bukan urusanmu. Kau hanya perlu tahu bahwa pemimpin suku Li Api punya rencananya sendiri, dan mengenai Ibel Langit, mereka hanya memanfaatkan satu sama lain. Selama kita bisa menyelesaikan tugas itu dan berkorban, itu sepadan. Ucap pendeta tinggi suku Li dengan penuh emosi. 1100.